Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Dwita Putri dari kelas Akuntansi Bisnis Digital 2A, NPM 227522012. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan, perpajakan, dan arus kas. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau finance statement, dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Laporan posisi keuangan atau neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, balance sheet atau total nilai aset didapat dari aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemegang saham. Selanjutnya, modal kerja bersih atau net working capital didapat dari modal kerja sama dengan aset lancar dikurangi dengan liabilitas lancar. Nilai modal kerja positif apabila nilai aset lancar melebihi nilai liabilitas lancar. Bagaimana memeriksa laporan keuangan? Ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu likuiditas, utang versus ekuitas, dan nilai pasar versus nilai buku. Yang pertama, likuiditas. Likuiditas mengacu pada seberapa cepat dan seberapa mudah aset dapat diubah menjadi kas. Semakin liquid suatu bisnis, maka semakin kecil kemungkinan mengalami kesulitan keuangan. Yang kedua adalah utang versus ekuitas. Ekuitas pemegang saham itu didapat dari pengurangan aset dan liabilitas. Penggunaan dalam struktur modal perusahaan dinamakan financial range. Penggunaan utang juga dapat melipat gandakan keuntungan perusahaan dan dapat juga membuat perusahaan rugi. Yang terakhir adalah nilai pasar versus nilai buku. Nilai pasar atau market value adalah harga suatu aset di pasar dan biasanya digunakan untuk merujuk pada kapitalisasi pasar. Nilai pasar bersifat dinamis karena bergantung pada beberapa faktor, dari kondisi operasi fisik hingga iklim ekonomi. Nilai buku adalah nilai sebuah aset yang dinyatakan dalam pembukuan. Nilai buku biasanya dihitung dengan cara mengurangi nilai aset tetap dengan penyusutan. Nilai buku juga dapat dihitung dengan cara mengurangi total aset tidak berwujud dan liabilitas. Selanjutnya, laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan selama satu periode akuntansi, yang menjabarkan unsur-unsur dan beban-beban perusahaan sehingga menghasilkan laba atau rugi bersih. Cara menghitungnya adalah pendapatan dikurangi beban, itu adalah laba perusahaan. Menghitung laba dan dividen per lembar saham. Cara menghitung laba per lembar saham adalah laba bersih dibagi dengan total saham yang beredar. Dividen dan cara menghitung dividen per lembar saham adalah laba dividen dibagi dengan saham beredar. Hal-hal yang penting dalam mengamati laporan laba rugi. 1. GAAP atau IFCS. 2. Item kas versus item non-kas. 3. Waktu dan biaya. Yang pertama adalah GAAP atau IFRS dan laporan laba rugi. Laporan laba rugi yang dibuat oleh GAAP akan menyajikan pendapatan secara akurat. Produksi dan biaya lainnya yang terkait dengan produk diakui pada saat itu. Dan pengeluaran yang disajikan didasarkan atas prinsip pembebanan atau matching prinsip. Selanjutnya, akun-akun non-kas. Alasan utama mengapa laporan akuntansi berbeda dengan laporan arus kas adalah adanya akun-akun non-kas yang terdapat pada laporan laba rugi. Yang terakhir adalah waktu dan biaya. Ada 2 bagian yang berbeda, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka panjang, seluruh biaya perusahaan adalah biaya variabel.
Selanjutnya adalah perpajakan. Perpajakan biasanya berupa arus kas keluar terbesar yang dialami oleh perusahaan. Arus kas. Arus kas hanyalah perbedaan jumlah uang yang masuk dan jumlah uang yang keluar. Cara menghitung arus kas dari aset adalah arus kas kepada kreditur ditambah dengan arus kas kepada pemegang saham. Arus kas dari aset melibatkan 3 komponen, yaitu 1. Arus kas operasional, 2. Belanja modal, 3. Perubahan dalam modal kerja bersih. Arus kas operasional atau operating cash flow adalah arus kas yang berasal dari aktivitas sehari-hari perusahaan, yaitu aktivitas produksi dan penjualan. Beban yang terkait dengan aset perusahaan tidak dimasukkan karena bukan termasuk beban operasi. Belanja modal atau capital spending adalah modal perusahaan yang dikeluarkan untuk membeli, meningkatkan, memelihara aset berwujud, termasuk tanah, mesin, bangunan, dan lainnya. Cara menghitungnya adalah saldo akhir aset tetap bersih dikurang dengan saldo awal aset tetap bersih ditambah dengan penyusutan. Perubahan pada modal kerja atau change in net working diukur dari perubahan modal kerja bersih aset lancar secara relatif terhadap kewajiban lancar dalam periode yang sedang dilihat dan mencerminkan jumlah yang dikeluarkan untuk modal kerja bersih. Cara menghitung adalah saldo akhir modal kerja bersih dikurang saldo awal modal kerja bersih. Arus kas kepada kreditur dan pemegang saham. Cara menghitung arus kas kepada kreditur adalah dengan menghitung pembayaran bunga dikurang pinjaman baru bersih. Cara menghitung arus kas ke pemegang saham adalah dengan cara mengurangkan pembayaran dividen dengan ekuitas baru bersih yang dihimpun. Itulah pemaparan materi dari saya. Maaf jika masih banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.